Selaku ditipu tidak ada harga diri saya, keluarga. Carilah wanita lain, aku minta maaf. Pesan terakhir pengantin baru yang kabur dengan mantan kades. Berjanji sumpah al di atas Al-Quran. Ternyata dia nipu aku. IT, seorang pengantin baru di Kepahyang, Provinsi Bengkulu, kabur dengan mantan kades di hari resepsi pernikahannya mereka di kediaman FY pada 29 Desember 2022. Tak lama setelah ditinggal kabur sang istri, FY menerima pesan dari sang istri IT, warga desa Rendakandis, Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah, meminta FY untuk mencari wanita lain. FY menceritakan setelah istrinya pergi dengan mobil Hilux, ia sempat untuk mencoba menghubungi istrinya melalui pesan WhatsApp. Selepas sholat maghrib, FY mencoba membuka handphone dan menemukan notifikasi pesan dari sang istri. Sang istri mengirimkan pesan WhatsApp kepada FY yang membuat perasaan FY hancur. Carilah wanita lain, aku minta maaf. Isi pesan WhatsApp IT ke FY. Kita disakiti, pedih, melanggar hadis alam, agama, melanggar hukum, itu hukumnya dosa, murtad sama aja sama dajjal. Tidak ada agama, sama aja. FY langsung membalas pesan WhatsApp itu, namun pesan yang ia kirim ke istrinya itu hanya checklist satu. Ia juga menceritakan persoalan yang dihadapi IT istrinya itu jika keluarganya memiliki utang sebesar 400 juta rupiah ke mantan kades berinisial IS yang sudah membawa kabur sang istri. Diberitakan tribunbengkulu.com, sebelumnya FY warga desa Simpang, Kota Bingin, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, ditinggal kabur sang istri inisial IT. Istri yang baru dinikahinya selama 5 hari kabur dengan mantan kades pada 29 Desember lalu. FY dan IT melaksanakan ijab kabul pada 24 Desember. Pihak keluarga lalu melanjutkan resepsi pernikahan pada 29 Desember di rumah FY di Desa Simpang, Kota Bingin, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Namun, setelah acara resepsi selesai di tanggal 29 Desember, IT meminta uang sebesar Rp500.000 untuk ongkos kedua orang tuanya pulang ke rumah. Keduanya juga sempat mengantarkan orang tua IT di simpang gang rumah FY. Setelah orang tua IT pergi, IT lalu meminta kepada FY agar diambilkan payung di rumah karena saat itu hujan. IT juga meminta dibelikan bedak. FY pun menuruti keinginan sang istri tercinta. Namun saat kembali, FY tak lagi menemukan sang istri yang ternyata sudah dibawa pergi oleh mantan kades dengan mobil Hilux. Sudah itu aku ngambil payung, pulang ngambil payung, datang ke sana dia sudah pergi. Sementara itu, setelah mengetahui sang istri kabur dengan mantan kades Bengkulu Utara pada 29 Desember lalu, ia bersama pihak keluarga dan perangkat desa tempat ia tinggal melaporkan ke polisi dan mencari istri FY. Namun di tanggal 31 Desember, pihaknya mendapatkan informasi IT berada di salah satu rumah yang berada di perumahan di kawasan Bentiring, Kota Bengkulu. Di sana, pihak FY sempat berdebat dengan mantan kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara itu. Dalam perdebatan tersebut, pihak FY mengetahui ternyata sang istri sudah menikah siri. IT dan mantan kepala desa itu sempat dibawa ke kantor polisi dan dilakukan pemeriksaan, namun akhirnya dibebaskan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!